Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau gali lebih dalam bab 6 dari buku The Communication Problem Solver. Penulisnya Nanette Rundle Carroll. Iya, Fokusnya ini menarik banget. Cara menghentikan kebiasaan menilai. Nah, Anda pernah nggak sih kayak cepet gitu kasih label ke rekan kerja? Si pemalas, atau dia mah sulit, atau wah nggak kompeten nih. sering ya kejadian kayak gitu. Iya kan? Nah, kita bakal kupas tuntas kenapa kebiasaan ini bisa jadi penghambat komunikasi dan yang penting gimana solusinya menurut buku ini. Betul sekali. Memberi label atau menilai orang, apalagi kalau negatif ya, itu kayak langsung menutup pintu diskusi aja gitu. Padahal kan mungkin ada masalah lain di baliknya. Bener. Nah, bab 6 ini bagusnya nggak cuma nunjukin masalahnya, tapi juga kasih kita semacam proses praktis gitu ya, untuk pindah dari sekedar opini ke observasi fakta. Jadi lebih objektif ya. Tujuannya jelas, biar hubungan kerja lebih baik, dan ujung-ujungnya hasil kerja juga membaik. Oke. Mari kita bedah langsung deh. Jadi bab 6 ini bilang menilai atau judging itu ya tindakan kita bikin opini terus kasih label. Tadi contohnya pemales, sok tahu, nggak punya etos kerja. Kayaknya ini umum ya. Umum banget, tapi dampaknya itu loh, yang perlu kita perhatikan itu dampaknya. Gimana tuh dampaknya? Saat kita menilai, proses berpikir rasional kita itu bisa berhenti. Kita jadi kejebak sama labelnya. Oh, Bukan lagi cari akar masalah yang sebenarnya. Nah, ini bisa bikin tegang hubungan, diskusi jadi nggak fokus ke fakta, dan bahkan bisa jadi self-fulfilling prophecy. self-fulfilling prophecy maksudnya? Ramalan yang terwujud sendiri. Gini, cara kita memperlakukan orang berdasarkan label yang kita kasih, itu malah bisa mendorong dia berperilaku sesuai label itu. Misal, kita cap nggak kooperatif, terus kita jadi jarang ngajak dia diskusi. Iya ya. Ya akhirnya dia beneran jadi kurang kooperatif kan? Mungkin karena merasa nggak dilibatkan. Gitu. Wah, itu dalam juga ya efeknya. Buku ini juga kasih contoh-contoh penilaian yang umum dari manajer. Ada dia nggak komit, sikapnya buruk, malas, sulit diajak kerjasama, atau dia nggak menghargai saya. Pernah dengar nggak yang kayak gini? Mungkin sering ya. Sering kali sih penilaian negatif kayak gini tuh akarnya bisa jadi dari konflik yang belum selesai. Atau ekspektasi kita yang nggak jelas, nggak tersampaikan dengan baik. Jadi kuncinya komunikasi lagi ya? Iya, kuncinya, kata buku ini, kesadaran. Sadar pas kita mulai kasih label, terus coba deh ganti sama observasi perilaku yang nyata. Fokus ke apa yang benar-benar Anda lihat, Anda dengar. Contohnya gimana tuh? Misalnya, jangan bilang dia malas, tapi laporan X dari dia telat 3 kali bulan ini. Nah, beda kan? Oh iya, jadi lebih spesifik ya ke perilakunya. Nah, ini bagian yang paling saya suka nih. Bab 4 ini ngasih proses 4 langkah. Praktis banget kayaknya buat ngerem kebiasaan menilai ini. Iya, betul. Ini prosesnya dirancang biar kita geser dari reaksi emosional ya kan? Menilai itu kan sering emosional, ke analisis yang lebih objektif. Mau dibahas langkahnya? Boleh. Gimana tuh? Oke, pertama, sebutkan masalah apa adanya. Maksudnya, ya akui aja dulu penilaian awal Anda. Jujur sama diri sendiri. Misal, oke, kayaknya saya mikir analis saya ini malas. Gitu. Kedua, identifikasi perilaku atau fakta yang teramati. Nah, ini penting banget. Apa bukti konkret di balik label malas tadi? Data spesifiknya apa? Contoh, dia kelewat 2 deadline bulan lalu. Atau, saya perhatiin dia pulang 15 menit lebih awal 3 kali seminggu. Nggak bilang-bilang. Oke, jadi kumpulin bukti dulu ya? Betul. Ketiga, brainstorm solusi atau langkah alternatif. Nah, setelah punya fakta, baru mikir, oke, terus gimana nih? Fokusnya ke perilaku tadi, bukan labelnya. Mungkin perlu ngobrolin ekspektasi jam kerja nih, atau prioritas tugasnya perlu diperjelas kali ya. Atau jangan-jangan dia butuh bantuan atau training tambahan. Jadi buka kemungkinan lain ya? Iya. Keempat, putuskan solusi atau langkah pilihan. Pilih tindakan yang paling pas berdasarkan fakta dan opsi tadi. Contoh, oke, minggu ini saya mau ajak dia ngobrol 4 mata, bahas soal deadline, terus saya dokumentasikan hasil diskusinya.
Langkah kedua itu identifikasi fakta, kedengerannya simple tapi kok kayaknya susah ya dipraktekin. Kita kan seringnya langsung lompat ke kesimpulan, iya nggak sih? Iya banget. Susah karena, otak kita itu kan secara alami cari gampangnya, cari pola, jalan pintas. Kasih label itu lebih cepat. Ah, gitu. Lebih enteng buat otak daripada ngumpulin terus analisis fakta perilaku satu persatu. Belum lagi ada bias konfirmasi. Kita cenderung cari bukti yang cocok sama penilaian awal kita. Jadi kayak nyari pembenaran gitu ya? Nah, itu dia. Makanya langkah kedua ini perlu usaha sadar. Berhenti dulu, tanya, bentar. Apa sih yang beneran terjadi? Buktinya apa? Contoh si manajer Elliot di buku itu jelas banget ya. Awalnya dia label analisnya males, langkah 1. Terus dia paksa diri cari fakta. Deadline kelewat, pulang cepet, langkah 2. Dari situ solusinya jadi jelas kan? Diskusi ekspektasi, jelasin prioritas, dokumentasi, langkah 3 dan 4. Masalahnya jadi bukan lagi ngerang orangnya. Kamu males, tapi soal kinerja. Ada isu deadline nih, kita obrolin yuk. Tersis. Fokusnya geser. Dari menghakimi karakter orang, siapa sih dia ini, menurut label kita, jadi ke analisis situasi dan cari solusi. Apa yang terjadi dan gimana cara atasinya. Ini jauh lebih konstruktif. Profesional juga ya? Iya, profesional. Buku ini juga ngingetin, menilai itu nggak cuma dari kata-kata loh, bisa dari nada suara kita, atau bahkan bahasa tubuh, kelihatan kok. Wah, bener juga. Oke, jadi intisari utama dari bab 6 ini apa nih? Kenapa ini penting buat kita coba praktekkan? Intinya gini, buat Anda semua, berhenti menilai dan ganti dengan observasi. Fakta itu, sebuah skill komunikasi yang krusial banget di tempat kerja. Ini bukan berarti jadi lembek sama masalah kinerja loh, bukan itu. Oke. Tapi ini soal cara Anda mendekati masalahnya. Kalau fokus ke fakta, Anda buka pintu buat dialog yang lebih objektif, ngurangin konflik personal, dan akhirnya bisa nemu solusi yang beneran jalan. Anda jadi problem solver, bukan sekedar tukang judge. Problem solver, bukan judge. Saya suka istilah itu. Oke, sebagai penutup, mungkin ada satu pemikiran atau tantangan buat pendengar kita? Boleh. Coba deh, ini tantangan kecil buat Anda praktekkan. Pikirin satu label atau penilaian yang mungkin sering Anda pakai buat seseorang di kantor. Satu aja. Nah, coba bedah penilaian itu pakai 4 langkah tadi. Apa aja fakta atau perilaku spesifik di baliknya? Kira-kira, apa ya yang bakal Anda temukan atau lakukan kalau Anda bisa lihat lebih jauh dari sekedar label awal itu? Selamat mencoba perspektif baru ini.